Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiausodo, mahasiswa di Universitas Siber Asia di kelas IT 301. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai tugas di ujian akhir semester di mata kuliah kriptografi dan steganografi yang diampu oleh Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Di kesempatan kali ini diharuskan untuk mereview 3 jurnal ilmiah yang tentu saja ada beberapa bab di sana. Di sini saya mengambil bab di pengaplikasian kriptografi dan stenografi. Jadi di 3 jurnal ini memiliki judul. Yang pertama adalah steganografi untuk pesan terenkripsi menggunakan algoritma kriptografi RSA-CRT di Android. Kemudian yang kedua nih ada penggunaan algoritma kriptografi steganografi less significant bit atau LSB untuk pengamanan pesan teks dan data video. Kemudian yang ketiga nih ada pengembangan teknik steganografi dengan kriptografi modifikasi dari Cesar Cipher dan SHA-256 untuk merahasiakan pesan. Kebetulan nih teman-teman, di sini saya menjelaskan mengenai ketiganya adalah aplikasi untuk mengekripsi pesan. Jadi teman-teman nih dari ketiga ini saya di jurnal ini memiliki kesamaan, yakni untuk pengaman atau ekskripsi dari pesan. Namun dari ketiga jurnal ini, setiap jurnal ini memiliki beberapa atau memiliki metode yang berbeda, di mana di jurnal pertama menggunakan algoritma kriptografi RSA-CRT yang akan digunakan di Android. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan steganografi less significant bit atau LSB tadi. Kemudian yang ketiga nih di jurnal ketiga menggunakan kriptografi modifikasi dari Cesar Cipher dan SHA-256. Mungkin teman-teman pengen tahu nih apa aja nih perbedaan dari ketiganya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah algoritma kriptografi di RSA-CRT. Mungkin teman-teman sudah tahu semua, untuk RSA atau Reverse Samir-Edelman adalah algoritma asimetris yang paling banyak digunakan dalam kriptografi. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa proses RSA memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mempercepat waktu proses dari RSA dilakukan penambahan algoritma CRT atau Chinese Remainder Theorem untuk mengurangi perhitungan aritmatika modular dengan modulus besar dalam RSA yang disebut RSA-CRT. Jadi nih algoritma kripto RSA ini sebenarnya adalah algoritma biasa yang seharusnya teman-teman sudah pelajari di materi sebelumnya, namun dengan tambahan CRT ini digunakan untuk mengurangi perhitungan aritmatika modular yang algoritma RSA ini lakukan. Jadi nanti tentu saja algoritma yang dilakukan akan lebih cepat. Itu adalah algoritma yang pertama di jurnal pertama. Kemudian di jurnal kedua tadi adalah dengan menggunakan LSB atau less significant bit. LSB sendiri adalah teknik yang umum digunakan dalam ekskripsi dan deskripsi informasi rahasia sesuai dengan judul serta tujuan dari pembuatan jurnal tadi adalah untuk ekskripsi tadi teman-teman. Jadi dengan teknik atau metode ini sangat bagus. Untuk cara kerjanya sendiri adalah mengubah bit redundant cover image yang tidak terpengaruh signifikan dengan bit dari pesan rahasia. Tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangan dan kelebihan di tiap masing-masing teknik. Namun di penulis di 3 jurnal tadi memilih untuk menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk teman-teman nantinya bisa belajar lebih lanjut dari ketiga jurnal tadi. Kemudian yang ketiga nih ada contoh mekanisme metode LSB yang digunakan pada 8 bit dengan memanfaatkan 4 bit LSB. Teman-teman bisa lihat nih ya di layar. Ada beberapa penerapan menggunakan media gambar berbasis pixel dengan nilai 8 bit atau gray value. Jadi teman-teman bisa lihat di gray value ada di paling pojok. Setiap pixel yang terdiri dari 8 bit dibagi menjadi 2 bagian, 4 bit MSB most significant bit dan 4 bit LSB least significant bit. Bagian SLB lah yang diubah menjadi nilai dari pesan yang akan disisipkan. Setelah dibubuhi tadi pesan rahasia, setiap pixel dibangun kembali menjadi gambar yang utuh menyerupai dengan media gambar semula. Jadi di sini tuh dipecah-pecah dulu, kemudian diatur lagi sehingga menjadikan media yang tampil sama seperti sebelumnya. Itu adalah mekanisme metode LSB. Kemudian yang ketiga nih ada metode yang paling umum digunakan atau metode Cesar Cipher.
Mungkin teman-teman sudah bahas juga di beberapa materi atau mungkin sempat baca nih, sebenarnya adalah teknik enkripsi yang paling sederhana, yang paling banyak dikenal. Caesar Cipher sendiri adalah algoritma yang digunakan oleh sistem kriptografi simetri dan digunakan jauh sebelum kriptografi public key ditemukan. Kriptografi klasik yang ada dan beberapa bentuk algoritma klasik dianggap optimal karena mudah dipecahkan. Caesar Cipher merupakan jenis chipset substitusi di mana setiap huruf dalam plain text digantikan oleh sebuah huruf dengan beberapa posisi tetap di bawah alfabet. Teknik ini juga dikenal sebagai single cipher alphabet. Kemudian apa sih tambahan SHA 256 tadi? SHA itu adalah kepanjangan singkatan dari Secure Hashing Algorithm, fungsi kriptografi yang dirancang khusus oleh penyedia otoritas keamanan internet untuk menjaga keamanan data. Jadi ini khusus lagi SHA nih untuk di keamanan data untuk internet. SHA sendiri bekerja dengan cara melakukan transformasi data menggunakan fungsi hash. Mungkin teman-teman yang pengen tahu juga bisa baca di video sebelumnya perihal fungsi hash itu apa. Kemudian angka di 256 ini adalah jumlah bit yang digunakan dalam algoritma SHA tadi. Jadi teman-teman tidak perlu bingung nih, kok ada 256 ini maksudnya apa? Ini adalah sebuah bit yang digunakan ketika melakukan perhitungan algoritma. Itu adalah perbedaan dari ketiga jurnal yang telah saya review. Untuk review lengkapnya teman-teman juga bisa nanti akses link di bawah. Jadi teman-teman langsung aja baca di link di bawah untuk menemukan versi teks atau versi PDF tentang jurnal yang saya resume. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan melihat video singkat ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.